Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, memperhatikan sesama. Dalam Injil hari ini ada 3 kata melihat. Melihat pertama dari imam, melihat kedua dari Lewi. Mereka melihat lalu berjalan terus. Melihat ketiga dari orang Samaria. Dia tidak hanya melihat, tapi dia lebih lagi, dia memperhatikan. Dan justru karena memperhatikan, melihat dengan hati, melihat sambil menaruh perhatian, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan karena itu, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Tindakan melihat ini berada dalam satu konteks khusus dengan kata kebetulan lewat di situ. Berarti tindakan melihat dan memperhatikan itu terjadi secara kebetulan. Mengapa Lukas menggunakan kata kebetulan? Lukas mau menonjolkan bahwa dalam soal memperhatikan sesama, kita tidak boleh merancangkannya, mencari dan memilih sebelumnya.
Pertemuan dengan sesama hendaknya merupakan satu pertemuan yang saya tidak perlu tahu sebelumnya. Bahwa saya tidak boleh merencanakan sebelumnya menurut kemauan dan keinginan saya. Tetapi saya harus menjumpai dia sesuai dengan kenyataan yang ada padanya. Sesuai dengan apa adanya. Perhatian terhadap sesama dalam perikop ini terlaksana dalam situasi di mana kedua subjek sebelumnya saling terpisah. Tidak ada kontak sama sekali. Lukas sengaja mau menekankan perhatian terhadap sesama harus bisa melampaui segala rintangan. Perhatian terhadap sesama tidak memperdulikan batas digariskan antar bangsa. Mengapa? Karena yang diperhatikan pertama-tama adalah kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dan bukan orangnya, sukunya, asalnya. Maka saat di mana perhatian terhadap sesama dijalankan, merupakan saat pembebasan. Sesama yang diperhatikan mengalami pembebasan dan juga kebebasan. Juga saat memperhatikan, mengungkapkan peri kemanusiaan, di mana segala syak wasangka dipatahkan. Karena justru kesulitan dan kebutuhan manusia diperhatikan. Etiket yang membebankan, yang bersifat negatif, ditempelkan orang lain kepada kita. Kehilangan artinya. Karena orang itu menemukan hal baik dalam diri sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama. Perhatian ini tidak tergantung pada keinginan dan kemauan kita, tapi pada kenyataan dan kebutuhan yang ada pada sesama kita. Perhatian terhadap sesama berarti keluar dari diri sendiri, melampaui segala batas rintangan, pergi menuju sesama, menerima dia sebagaimana adanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.